Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada dan jamaah pengajian online dimanapun anda berada, wabil khusus kepada Al-Akh Abu Shanum yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa istiqomah, dan semoga senantiasa oleh Allah dibimbing langkahnya ila siratihil mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan luar biasa sekali yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid, bahwa beliau mengatakan bahwasannya salah satu yang menjadikan hiburan untuk orang yang terkena musibah adalah dia meyakini bahwa musibah itu adalah api untuk membersihkan kita dari dosa. Maka barang siapa yang terkena api musibah dunia, besar kemungkinan dia akan selamat dari apinya kelak di hari kiamat, atau api neraka kelak di hari kiamat. Nah, artinya Syekh Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya musibah itu datang untuk membersihkan kita dari kotoran dosa. Oleh sebab itu, barang siapa yang mendapatkan musibah di dunia dan ia mampu bersabar, ia mampu ikhlas, dia ridho atas ketetapan Allah, maka insya Allah ini api dunia, musibah ini, api dunia ini akan menyelamatkan dia dari kelak di yaumil qiyamah. Karena kita tahu bersama, sebagaimana pula yang telah kita sebutkan sebelumnya, ketika seorang manusia akan Allah masukkan ke dalam syurga, tentu sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dia dari dosa di dalam api neraka. Lama dan sebentarnya tergantung kadar dosanya masing-masing. Nah, akan tetapi pensucian di neraka ini bisa kita hindari apabila ketika di dunia kita ridho mendapatkan musibah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid. Ridho ketika terkena musibah itu ibarat api yang membersihkan kita dari dosa. Maka dikatakan barang siapa mendapatkan api dunia akan selamat dari api akhirat. Akan tetapi barang siapa yang tidak ridho dengan api dunia, dalam tanda kurung musibah, maka tetap dia akan mendapatkan api akhirat. Maka itu salah satu yang menjadikan kita terhibur. Karena apa? Apabila musibah datang, insya Allah musibah itu menghapuskan dosa dan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Nah, sekarang yang baru di malam hari ini, kepada pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan kepada Al-Akh Abu Shanum yang ada di studio, disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid. Ini pemirsa sekalian perlu perhatikan dengan baik karena ini manfaatnya luar biasa. Dikatakan di sini, wa mimma yatasalla bihil musab, dan di antara perkara yang mampu menjadi hiburan untuk orang-orang yang terkena musibah. Jadi ada hiburan untuk orang yang terkena musibah. Apa itu hiburannya? Dikatakan di sini,
an ya'lama anna al-masaiba wasyada'ida tamna' min al-fakhri wal khuyala'i wat takabburi wat tajabbur. Bahwasannya musibah yang datang, musibah yang menimpa Anda, musibah yang menimpa saya, musibah yang menimpa siapapun di antara kaum muslimin, maka musibah itu akan menghalangi dia dari kesombongan. Jadi orang yang apabila hidupnya penuh dengan musibah, insya Allah tidak akan sombong. Kita kasih contoh. Sebelum kita membaca ayatnya ya, banyak di antara kita, ya mungkin diri kita pribadi, mungkin kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, siapapun di antara kita, bahkan mungkin kita pribadi, apabila sepanjang hidup kita tidak pernah memiliki aib, tidak pernah memiliki kekurangan, yang kita khawatirkan aib itu akan Allah bongkar, kemudian ditontonkan di hadapan manusia. Maka ketika kita merasa tidak pernah punya aib, maka kita akan sombong. Ketika orang lain memiliki aib, kita mengatakan, ah coba lihat dia, lihat anaknya, lihat suaminya, lihat istrinya. Istrinya tidak pernah menutup aurat, anak-anaknya tidak pernah pulang, suaminya bukan suami yang bertanggung jawab. Kenapa dia berani mengatakan begitu kepada orang lain yang Allah beri ujian kepadanya? Karena dia merasa aman dari musibah. Coba sekiranya musibah itu datangnya kepada Anda, maka Anda akan lebih mampu untuk menahan diri mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Kenapa? Karena Anda pun terkena musibah yang sama. Misalkan ada orang lain yang suaminya tidak pulang selama 4 bulan. Ketika Anda akan mengejek dia, maka apabila Anda mendapatkan musibah yang sama, Anda tidak akan berani mengucapkan itu kan? Yeah. Dan banyak di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua ya. Tadinya itu kalau ngomongin rumah tangga orang, luar biasa. Tidak ada baiknya. Semangat ya, semangat tapi nggak ada baik. Ya, ngomongin rumah tangga orang semangat, tapi semangat yang dia punya itu semangat untuk mengkorek keburukan rumah tangga orang lain. Terus anak itu loh entah, ya apa sih kuliah kok ngono, bah, biasa gitu kan? Atau ya apa ini anaknya, lihat sudah lulus kuliah, sudah 1 tahun di rumah nganggur, gak dapat pekerjaan, terus rumah tangga orang lain, anaknya orang lain, suaminya orang lain, istrinya orang lain. Dia terus dengan bangganya mengucapkan itu tentang orang lain. Tapi seketika Allah menurunkan musibah kepadanya, dia langsung tertutup mulutnya. Kenapa? Karena jangan sampai dia mengucapkan tentang orang lain, dirinya saja sedang terkena musibah yang besar. Nah, maka salah satu yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullahu taala, beliau mengatakan salah satu di antara manfaat dari musibah yang Allah berikan kepada kita, karena musibah itu mencegah manusia dari kesombongan, mencegah manusia dari berbangga diri, dan mencegah manusia dari berbuat yang semena-mena. Sekarang kita lihat, fa innan Namrud law kana faqiran saqiman faqada as-sam'a wal basar lama haja Ibrahim fi rabbih. Dicontohkan di sini Namrud Namrud laknatullah alaih. Namrud ya, Raja Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid, apabila Namrud itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin, kemudian sakit-sakitan, miskin, tubuhnya panuan gitu ya, penuh dengan penyakit. Kemudian Namrud ini kehilangan pandangannya, orangnya buta, kehilangan telinganya, orangnya tuli. Maka apa yang dikatakan? Maka tidak mungkin Namrud akan mendebat Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya apabila difahami dengan baik, ketika Namrud kena musibah, lebih bagus buat Namrud. Kenapa? Karena musibah yang akan menimpa Namrud apabila itu terjadi akan menghalangi Namrud untuk kemudian berbuat kesombongan di hadapan Nabi Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa Namrud melakukan semua itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Dia mendebat Nabi Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kan, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud bilang, wa ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Diambil 2 orang, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Kata Namrud, ini aku mematikan, aku bunuh dia, dan aku menghidupkan, aku tinggalkan dia tetap hidup.
Lalu Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Apabila engkau betul-betul Tuhan, kata Ibrahim, maka baliklah, terbitkan dia dari barat dan tenggelamkan matahari itu di timur. Nah, kenapa sampai berani Namrud sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendebat utusan Allah Ibrahim alaihi salam? Karena Namrud kaya, karena Namrud sehat walafiat, karena Namrud tidak memiliki kekurangan sedikit pun di dalam fisiknya. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki jabatan, dia memiliki pengaruh, dia memiliki keuangan yang luar biasa, dan semua bentuk kesempurnaan ini yang kemudian menjadikan Namrud alaihi salam bersombong di hadapan Nabi Ibrahim untuk mendebat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, apabila Namrud itu miskin, sakit-sakitan, matanya buta, telinganya tuli, tidak akan berani Namrud melakukan itu. Kan terbukti ya, Abu Shanum ya. Apabila ada orang yang kemudian kaya, tidak kekurangan sesuatu apapun, sehat walafiat, anak-anaknya semuanya baik-baik semua, kira-kira mudah sombong enggak? Ya mudah. Nah itulah, mudah sombong. Maka hati-hati. Kenyamanan secara duniawi itu belum tentu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Nah, sekarang orang nggak kaya sombong banyak. Masya Allah. Sekarang nggak kaya tapi kaya sombong banyak. Lebih parah ini ya. Iya. Maka dikatakan salah satu yang tidak akan dilihat oleh Allah kelak di hari kiamat, orang miskin yang sombong. Al-faqir mustakbir. Orang miskin sombong. Kemudian orang tua yang berzina. Salah satunya yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat di sini maksudnya tidak dipandang dengan pandangan rahmat, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu kita fahami bersama bahwasannya salah satu di antara hikmah musibah itu datang, bahwasannya musibah ini akan mencegah Anda, mencegah kita, mencegah siapapun untuk kemudian bersikap sombong, angkuh, merasa hebat, takabur, dan berbuat semena-mena. Kemudian dikatakan itu termasuk yang merasa bangga karena misal nggak terkena penyakit kalau wabah terus bangga gitu, termasuk itu. Ini kita perlu hati-hati nih kan. Termasuk berbangga, dan berbangganya ini ada konotasi sombongnya kan di sana. Tidak akan bisa, tidak akan masuk. Ini kebal. Saya sudah minum vitamin, jamu, sakti. Nah, justru kesombongan semacam itu yang kesannya itu menantang Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa Allah mampu bikin dia celaka. Akhirnya kita perlu hati-hati. Jadi seakan-akan beginilah ya, tanpa kita berusaha menyamakan antara Allah dengan makhluk. Saya ceritakan satu cerita, ini kisah nyata waktu kami kuliah dahulu di Libya. Ada satu dosen, beliau ini doktor. Jadi bukan lagi LCMA, doktor. Gurunya guru, core of the core. Beliau ini ketika beliau di Mesir, ini orang Mesir beliau ini, Al-Ustadz, saya tidak sebut namanya ya, khawatir jadi masalah nanti, karena ini ceritanya juga bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung kita memaknai. Beliau ini di Mesir tidak mengajar anak-anak S1, jadi tidak mengajar sarjana S1, tapi yang beliau ajar itu S2 dan ke atas. Dan keahlian beliau pada bidang nahwu. Nah, kemudian salah satu di antara yang beliau ajarkan di pelajaran nahwu itu namanya Asmaul Khamsah. Jadi 5 isim yang kemudian dia i'rabnya itu berbeda dengan kata benda yang lain. Jadi khusus, ini i'rabnya itu khusus. Maka dikenal dalam ilmu nahwu itu Asmaul Khamsah. 5 isim yang khusus, penerapan nahwunya khusus. Aslinya bukan 5, bukan khamsah. Aslinya 6. Jadi Asmaus Sittah. Cuma karena yang ke-6 ini tidak pantas diucapkan karena dia itu arti kalau Indonesianya kemaluan wanita. Maka dalam buku-buku nahwu jarang dijelaskan, itulah adab ya. Adab dalam pendidikan Islam. Aslinya 6 dijadikan cuma 5 hanya gara-gara yang ke-6 ini tidak pantas untuk disampaikan. Saru gitu lah ya bahasa Jawanya ya. Nah, maka ketika Ustadz ini menceritakan mengenai Asmaul Khamsah, 5 kata benda yang memiliki kekhususan di dalam i'rabnya, maka salah seorang teman kami bertanya kepada Ustadz tadi, "Ya Syekh,
bukankah seharusnya 6 ya Syekh, bukan cuma 5? Mengapa engkau menyebutkan hanya 5? Karena guru kami ini merasa dirinya dites, jadi merasa dirinya kayak seakan-akan dia tidak tahu gitu, seakan-akan hanya murid yang tahu. Maka kita pelajaran kami di kelas itu oleh beliau diangkat. Beliau katakan apa? Hadzal kitab fi Misr lil atfal. Buku yang saya ajarkan kepada kalian ini di kelas ini di Mesir ini untuk anak TK. Jadi yang kalian pelajari sarjana di sini, kuliah di sini, ini kami ngajar ini di Mesir untuk anak TK. Kemudian beliau marah dan beliau katakan, jangan berusaha ngetes saya. Dan saya ini di Mesir tidak mengajarkan murid seperti kalian, kayak ngejar S2, pasca sarjana saya ajar di sana. Nah, artinya memang seorang guru saja apabila ditantang, jadi bahasanya kan bahasa nantang ya. Guru kami itu kan seharusnya 6 bukan 5. Kenapa engkau sebutkan 5? Padahal beliau juga tahu aslinya 6. Nah, tanpa kita ingin menyamakan antara Allah dengan makhluknya, subhanallahil azim. Artinya apa? Ketika makhluk saja ditantang oleh muridnya dia marah, apalagi Allah. Oh, saya tidak mungkin sakit, saya tidak mungkin kena musibah, saya sudah minum jamu, makan nasi macan, ya kan? Sego macan, macam-macam. Nah, ini justru kita khawatirkan justru mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua dikatakan di sini, walau ibtala Fir'aun bimithli dzalika lama qala ana rabbukumul a'la. Sekiranya Allah memberikan musibah, memberikan ujian kepada Fir'aun seperti ujian tadi, jadi miskin, sakit-sakitan, matanya buta, telinganya tuli, maka apa dikatakan di sini? Maka Fir'aun tidak akan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau Fir'aun tidak diuji ngomong begitu dia. Tapi sekiranya Fir'aun diuji tidak akan ngomong begitu. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa sampai Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan? Kita kan semuanya tahu ya, waktu kita SD bahkan diajarin di pelajaran agama, kita SMP, kita SMA, dikatakan karena Fir'aun tidak pernah sakit, karena Fir'aun mulai kecil sudah kaya raya, karena Fir'aun seorang raja, karena Fir'aun karena Fir'aun memiliki kekuasaan, karena Fir'aun memiliki pengaruh, memiliki kedudukan yang luar biasa, sehingga semua kenikmatan duniawi ini menjadikan dia semakin sombong. Terpandang dalam pandangan manusia itu sosok yang sempurna gitu saja. Sosok yang sempurna dalam pandangan manusia itu titiknya dan kan. Dan pandangan dia sendiri terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah ujub namanya kan. Ya, salah satu pemirsa yang disebutkan oleh Rasulullah, perkara yang membinasakan manusia, thalathun muhlikat. 3 perkara yang bikin manusia binasa. Salah satunya apa? I'jabul mar'i binafsihi. Bangganya seorang manusia dengan dirinya sendiri. Wah, ini bahaya. Nah, maka musibah ini menjadikan kita terkurangi bangga diri kita. Ternyata kita tidak ada apa-apanya gitu loh. Kita ini sakit gigi saja. Ini udah mulai sensitif di gigi saya. Oh iya. Memang saya sedikit paham ya, telepati kita pakainya. Jadi sakit gigi sedikit aja, ini udah kayak nggak bisa ngadep kamera begini, nggak bisa udah. Sakit sudah. Itu menunjukkan lemahnya manusia. Maka dikatakan di sini Fir'aun pun apabila diuji dengan kemiskinan, dengan penyakit, matanya buta, telinganya tuli, maka Fir'aun tidak akan mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, artinya di sini Al-Akh Abu Shanum bisa kita fahami bahwasannya memang musibah itu menghilangkan kesombongan kita. Bahwasannya musibah itu menjadikan kita ini tidak akan berbuat semena-mena. Karena kita yakin loh, hidup saya ini banyak musibah, mana mungkin saya neko-neko. Kan begitu ya? Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Alaq ya, ayat yang ke-6 dan 7, ini semuanya hafal. Surah Al-Alaq. Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan di sini, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu la yatgha. Allah katakan innal insana. Inna ini kalimat isim yang menunjukkan penguat. Jadi penegasan. Innal insana, pasti manusia itu la yatgha. Pasti dia akan berbuat melampaui batas. Nah, ditafsirkan oleh para ulama melampaui batas di sini apa? Yang pertama tidak mau ibadah. Yang kedua berbuat kemaksiatan. Yang ketiga menyombongkan diri. Yang keempat merasa hebat di hadapan manusia. Itu pasti manusia berbuat seperti itu. Ketika apa?
Allah katakan ar-ra'ahu istaghna, ketika memandang dirinya sudah tidak butuh orang lain. Wah. Kaya. Iya, iya. Duit ada. Dia ditakuti. Dia tidak sakit. Pekerjaan lancar. Ketika dia merasa kaya, dia merasa cukup, dia merasa tidak butuh kepada orang lain, Allah katakan apa? Pasti dia akan sombong. Pasti dia akan berbuat semena-mena, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah tentunya kan. Nah, maka artinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan jamaah kajian online dimanapun Anda berada, kita perlu paham ternyata memang musibah itu salah satu yang menghibur kita apa? Kita bersyukur sama Allah dikasih musibah supaya kesombongan kita berkurang, keangkuhan kita berkurang, kemudian semena-mena yang kita biasa gayanya sama orang kalau ngomong sakarepe dhewe, kamu pergi ngomong kemana, seenaknya, itu mulai berkurang. Kenapa? Karena hikmah dari datangnya musibah. Nah, maka Allah katakan tadi yang pertama pemirsa ya, surah Al-Alaq ayat yang ke-7 dan 6 dan 7. Sekarang surah At-Taubah ayat 74. Dan ini lebih jelas lagi. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-74. Pemirsa, ini mumpung bulan Ramadan, bisa kami harapkan ketika di rumah juga sambil megang mushaf Al-Qur'an ya. Ya. Terutama kalau memang tidak mengerti bahasa Arab, dibuka yang terjemah. Ketika kita katakan satu surat dan ayat, langsung ikut membuka. Ini insya Allah keutamaannya lebih besar ya, karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Maka sampai Imam Syafi'i disebutkan di dalam riwayat yang kuat, itu mengkhatamkan Al-Quran satu bulan Ramadan 60 kali. 60 kali, sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Dan hebatnya, satu kali dikhatamkan di luar sholat, dan satu kali dikhatamkan ketika sholat tarawih. Masya Allah. Masya Allah. Dan lucunya begini, banyak orang kita yang tidak pernah khatam Quran, tapi sok tanya, tidak masuk akal Ustadz, bagaimana 60 kali ini? Iya kan, ada begitu kan? Iya. Tidak masuk akal, waktunya bagaimana? Dalam sholat 30 juz, di luar sholat 30 juz. Sementara sholat itu makan waktu berapa lama? Sementara tarawih itu dari isya, macam-macam lah. Nah, ini untuk orang-orang yang ngomongnya teoritis seperti ini, saya tantang Anda. Jadi tantangannya bukan tantangan jelek loh ya. Karena apa? Omongan-omongan Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali, ini amalan. Anda coba dulu khatam 1 kali, baru nanti Anda akan mengerti khatam 60 kali. Jadi sayangnya kita ini belum pernah khatam sekalipun, tapi ngomentarin seorang imam besar yang khatam 60 kali. Nggak masuk akal. Cobaan disi. Iya kan? Iya. Coba dulu ente 1 kali khatam 1 bulan, nanti bulan depan tingkatkan 2 kali, bulan depannya lagi tingkatkan 3 kali, sampai Anda minimal bisa mengkhatamkan 3 hari sekali, baru Anda akan mengerti 60 kali 1 bulan. Nah, jadi ini kayak orang yang ini takut dagang. Ya? Apa ya, laku saya dagang kayak gitu ya, karena dia memang belum pernah dagang. Nah, ya sama. Masya Allah. Luar biasa ya Al-Akh Abu Shanum ini ya. Sakit gigi aja cemerlang luar biasa ya. Jadi sama seperti orang berdagang, ini ilmu baru, alhamdulillah, jazakallah khair. Seperti orang berdagang, ketika orang belum pernah berdagang, disuruh bawa barang untuk dijual, mikirnya macam-macam. Laku apa enggak ini? Iya. Jangan-jangan enggak laku, malah rugi. Nanti barang macam-macam. Tapi Anda amalkan, Anda coba, Anda akan ketagihan. Oh, ternyata dagang itu menarik. Iya. Laku sekian, saya ambil barang sekian. Oh, Masya Allah, nah seperti itu ya. Nah, maka dikatakan di sini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-74, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih." Dikatakan ini pada ayat 74 dari surah At-Taubah. Ini ceritanya mengenai orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan Allah dan Rasulnya. Kalimatnya itu menyakiti Allah dan Rasulnya, seperti orang-orang jil zaman sekarang. Iya kan, ini kalimat-kalimat yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan tentu apabila kita termasuk orang beriman, maka rasa sakit itu akan ada ketika mereka mengatakan jilbab itu tidak wajib lah, yang penting sopan. Itu menyakitkan untuk kita. Seperti ketika dikatakan
Islam itu agama padang pasir, agama zaman dulu, tidak relevan dengan zaman sekarang. Kalau Anda punya iman, maka mesti ada merasa marah di sini ya. Itu namanya ghairah, itu kecemburuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini At-Taubah 74 menceritakan mengenai orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ucapannya senantiasa menyakiti Rasulullah. Maka apa Allah katakan? Wa ma naqamu, dan mereka tidak akan mengucapkan yang semacam itu. Artinya, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu tidak akan mengucapkan ucapan yang menyakiti Allah dan Rasulnya sekiranya illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli, kecuali karena mereka oleh Allah diberikan kecukupan dari karunia-Nya. Tafsirnya apa? Oleh Allah mereka diberikan kekayaan, oleh Allah mereka diberikan kesehatan, oleh Allah mereka diberikan kesempurnaan fisik duniawi. Karena mereka merasa duitnya cukup, kesehatannya sempurna, fisiknya normal, maka akhirnya keluar kalimat-kalimat yang tidak baik kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah katakan di sini, dan tidaklah mereka mengucapkan itu kecuali karena mereka oleh Allah diberikan kecukupan. Nah, maka perhatikan, untuk saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, apabila memang hidup kita saat ini masih dalam keadaan belum berkecukupan, hidup kita saat ini belum bisa terbilang cukup, apalagi mewah, apalagi tenang, Anda patut bersyukur kepada Allah. Karena apa? Boleh jadi apabila Anda diberikan kecukupan, Anda tidak taat ibadah. Apabila Anda diberikan kecukupan, mungkin Anda sombong. Apabila Anda diberikan kecukupan, mungkin Anda tidak kenal majelis taklim. Apabila Anda diberikan kekayaan, mungkin yang dilihat bukan Madani TV, iya kan? Mungkin TV-TV musik dan sinetron. Oh, sinetron, drakor. Drakor itu yang Dracula, bukan? Nah, kan begitu. Nah, maka Allah katakan dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-74 dikatakan di sini, maka mereka tidak akan mengucapkan kalimat yang menyakiti Rasul kecuali karena mereka oleh Allah telah diberikan kecukupan. Berarti kita fahami di sini, yang pertama, musibah itu terkadang membawa kebaikan. Yang kedua, justru boleh jadi kecukupan yang Allah berikan kepada kita itu awal musibah. Karena kalau manusia serba cukup, doanya biasanya kurang. Kalau kena musibah, Allah itu dalam banget gitu ya. Kalimat Allahnya itu kayak betul-betul keluarnya dari hati, itu bukan dari lisan. Ini keluar dari hati sebelum dari lisan ketika terkena musibah. Dan kita lihat memang betul. Kita akui lah, kita akui. Sholatnya nambah, zikir nambah, tumaknina, khusyuk. Kadang-kadang sampai matanya ini, masya Allah, matanya keluar air matanya. Keluar air mata. Kenapa? Karena pas Allah kasih musibah. Dan itulah salah satu hikmah yang meringankan ketika Anda terkena musibah. Kemudian ayat yang berikutnya, ini ayat yang terakhir ya. Ini ayat yang terakhir. Disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 27. Ini ayat yang masya Allah, saya juga punya kisah menarik tentang ayat ini. Cuma kalau kita ceritakan di sini sepertinya waktunya tidak pas juga ya. Nanti insya Allah kita ceritakan di lain kesempatan. Tapi ayat ini memang luar biasa. Anda buka di rumah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, surah Asy-Syura ayat yang ke-27. Saya ulang sekali lagi, surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-27. Begini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Allah katakan, walau sekiranya basatallahu ar-rizqa li'ibadihi, Allah meluaskan rezeki untuk seluruh hambanya. Berarti Anda ingat, yang meluaskan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda bekerja, yang didekati adalah Allah. Yang menggerakkan hati pembeli barang Anda, bukan dia yang bergerak hatinya, tapi Allah yang menggerakkan hati mereka untuk membeli dagangan Anda. Maka dekati Allah, mintalah kepada Allah, Allah gerakkan hati mereka membeli barang Anda, tidak pakai ditawar. Misalkan, Ustadz, ini harga gelasnya berapa Ustadz jual? Ini gelas Madani TV ini kan, Ustadz, gelasnya jual berapa? Ini gelas saya jual 7.000. Dia nawarnya bukan 5.000.
7.000 Ustaz, ya 7.000. Kalau boleh Ustaz, saya beli 10.000. Wah, ya coba. Ini. Karena apa? Karena yang kita ketuk bukan hati pembelinya, tapi hati siapa? Allah yang menggerakkan pembeli itu. Nah, ini pedagang-pedagang juga perlu ngerti. Jadi jangan gencar-gencaran promosi, tapi berdoa ke langitnya kurang. Padahal promosi sebesar apapun tidak akan bermanfaat apabila Allah tidak menggerakkan hati pembeli. Nah, maka Allah katakan di sini Asy-Syura ayat yang ke-27. Allah katakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki setiap hambanya, semua hambanya oleh Allah rezekinya dibikin kaya. Semua orang kaya. Apa Allah katakan? La baghaw fil ardi. Pasti mereka akan semena-mena di muka bumi. Terus bagaimana ya Allah? Walakin akan tetapi yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah turunkan rezeki untuk setiap hambanya sesuai kadar yang Allah kehendaki. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kamu tidak tahu. Nah, sekarang kita kepinginnya kaya. Coba sih, siapa yang tidak kepingin kaya? Siapa ya? Nah, kan tidak ada orang tidak kepingin kaya. Iya, semua orang kepingin kaya. Tapi kemudian, apakah keinginan Anda itu Anda bisa menjamin itu akan mendatangkan kebaikan? Tidak. Yang tahu siapa? Allah. Maka Allah akan berikan untuk Anda yang terbaik. Maka disebutkan dalam satu riwayat, wa ma qadarallahu li'abdihi qadran illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan takdir untuk seorang hamba kecuali takdir itu yang terbaik untuk dia. Ya, maka yang tadi Ustaz, kembali kepada orang-orang kaya yang sombong dari Ustaz. Apakah itu sebenarnya adalah takdir terbaik bagi dia? Karena kemudian dia sombong gitu Ustaz. Karena kayanya jadi sombong. Terus kan takdirnya kaya. Karena kaya jadi sombong. Nah, maka sekarang begini. Dikatakan seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi, apabila orang oleh Allah ditakdirkan kaya, kemudian dengan kekayaan itu dia menjadi sombong, apakah berarti kemudian sombong itu atau kaya itu yang terbaik buat dia? Tidak begitu. Karena apa? Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasannya kaya itu ujian dan miskin juga ujian. Kedua-duanya. Nah, maka ketika Anda diuji dengan kekayaan, bukan kemudian Anda harus sombong. Oh, ini takdir saya kan? Allah katakan kalau sombong, kalau kaya bakal sombong. Berarti saya kaya, Allah takdirkan saya bakal sombong. Tidak. Tapi Anda yakini kekayaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim kurang kaya apa? Masya Allah, semuanya sempurna. Nabiullah Ibrahim mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi. Semua ini karunia siapa? Allah. Berbeda dengan Qarun. Na'udzubillah min syarri dzalik. Qarun kaya dikit, sombong dia. Dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan kekayaan ini karena kepandaianku dalam berdagang. Wah, kalau bahasa orang kita sekarang apa? Pantes saya kaya, berangkat habis subuh pulang ba'dal isya. Ikut seminar. Ikut workshop. Apalagi? Saya iklan promosi, kerja keras, saya ikut pelatihan. Pantes saya kaya. Qarun abad 20. Qarun abad 20. Hampir sama ya. Sama, bukan hampir sama ya, sama sudah, sama dengan Qarun. Sementara Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengatakan hadza min fadli rabbi. Semua ini karunia Allah. Kemudian apa? Setelah Allah memberikan karunia kaya kepada Anda, apa berikutnya? Dengerin apa kata Ibrahim alaihi salam. Liyabluwani. Untuk supaya Allah memberikan ujian kepadaku. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati untuk apa? Untuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang dengan ujiannya itu dia mampu beramal dengan amalan yang terbaik. Maka Ibrahim mengatakan liyabluwani. Kekayaan ini Allah berikan kepadaku untuk Allah memberikan ujian kepadaku. Apa ujiannya? Aashkuru am akfur. Apakah dengan kekayaan ini aku bersyukur, ataukah dengan kekayaan ini menjadikan aku semakin kufur? Nah, maka dari situ kita perlu tahu. Nah, maka dikatakan di sini
Ini ucapan Asy-Syaikh Ahmad Farid, luar biasa sekali. Jadi kita buka line telepon pukul 9 ya. Oke. Karena kita mulainya tadi pukul 8, biasanya setengah 8 ya. Iya. فَمِنْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ أَنْ يَتَفَقَّدَ عَبْدَهُ فِي كُلِّ حِينٍ بِأَنْوَاعٍ مِنْ أَدْوِيَةِ الْمَصَائِبِ تَكُونُ حِمَايَةً مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ وَحِفْظًا لِصِحَّةِ الْعُبُودِيَّةِ. Jadi di antara bentuk rahmatnya Allah yang paling sayang kepada kita, itu Allah senantiasa memperhatikan keadaan kita. Ketika mulai muncul penyakit, Allah kirimkan obat berupa musibah. Nah, hati-hati. Maka di sini disebutkan musibah itu adalah obat. Supaya apa Allah turunkan musibah berupa obat berupa musibah tadi? Dikatakan di sini untuk menyelamatkan dia, untuk melindungi dia dari berbagai macam penyakit kesombongan. Nah, maka dikatakan di sini fallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla idza arada bi 'abdihi khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya. Saya potong dulu ini. Ada satu hadis yang cukup menarik. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah beri ujian kepadanya. Kalimatnya bukan musibah, ujian. Artinya apa? Ujian ini kepada hamba yang Allah cintai boleh jadi ujian yang menyenangkan, ujian kaya. Boleh jadi ujian yang menyenangkan, tubuh yang sehat. Tapi ingat, kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka dia akan mengerti keadaannya seperti apapun, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka dia yakin semua itu adalah ujian. Maka innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Maka Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah beri ujian. Boleh jadi sakit, boleh jadi ditinggal mati orang yang dicintai, boleh jadi kekurangan harta benda, boleh jadi ketakutan dari musuh dan lain-lainnya. Itu ciri Allah cinta. Ciri Allah cinta. Maka dikatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, saqahu dawa'al ibtila, Allah akan tuangkan kepadanya obat ujian. Jadi dituangkan sama Allah kepada orang tersebut obat. Tapi obat tadi berupa apa? Berupa ujian. Sekarang kita lihat obat-obat yang kita minum rata-rata pahit atau manis? Pahit. Pahit kan? Ya. Nah, di sini ada filosofinya kan? Ya. Ternyata memang obat itu rata-rata tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, tidak nikmat. Obat. Tapi apa? Apa di balik obat tadi menyenangkan untuk Anda? Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Ahmad Farid, apabila Allah menginginkan untuk hambanya kebaikan, Allah siramkan kepadanya obat ujian, wal imtihan, dan musibah, ala qadri halihi, sesuai kadar kemampuan. Yustakhraju minhu al-adwa al-muhlikah, yang kemudian dengan obat musibah tadi, tetap sekali lagi ya, musibah itu adalah obat. Yang dengan obat musibah tadi Allah mengeluarkan penyakit-penyakit yang mematikan Anda. Dan di sini mematikan hati kan? Allah keluarkan semua itu. Hatta idza hadzabahu wa naqahu wa safahu ahallahu ashrafa maratibid dunya wa hiya ubudiyyatihi. Sampai kemudian ketika dirinya sudah bersih, karena apa? Allah senantiasa siram dengan musibah, Allah senantiasa siram dengan ujian. Ketika telah bersih, apa yang terjadi? Hatinya bersih, jiwanya bersih, Allah berikan derajat tertinggi dari derajat dunia, yaitu keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang penutup, sebelum kita dengarkan pertanyaan ya, antum bisa ingatkan lagi kepada pendengar, kepada pemirsa Madani TV, nomor teleponnya. Baik, pemirsa, sebentar lagi sebelum Ustadz menutup materi ini untuk sementara, kami perlu ingatkan bahwasanya pemirsa dapat bergabung di line telepon 081334 37692 dan 0816533774. Tafadhol. Nah, ini penutup pemirsa sekalian. Sebelum Anda kami persilakan masuk melalui line telepon. Kataba ba'du kuttab ila sadiqin lahu fi mihnatin lahiqathu. Ada seorang penulis, seorang ahli hikmah yang menuliskan surat
kepada temannya yang sedang terkena musibah. Jadi ada temannya terkena musibah, kemudian dikirimi surat isinya nasihat. Itulah pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik. Ketika kita terkena musibah, maka mereka datang kepada kita membawa obat berupa nasihat. Apa yang dituliskan di sana? Kepada temannya yang terkena musibah. Innallaha yamtahinul 'abda liyukthira at-tawadhu'a lahu wal isti'anata bih. Wahai temanku, sesungguhnya Allah memberikan musibah kepada seorang hamba untuk supaya dia semakin tawadhu' dan semakin kuat meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dengarkan, sesungguhnya Allah memberikan musibah kepada kita untuk supaya semakin kita tawadhu', rendah hati, dan supaya semakin kuat permintaan tolong kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujaddidu syukra ala ma yuwallihi min kifayatihi wa ya'khudh biyadihi fi shiddatihi. Dan supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menjadikan dia pandai bersyukur. Jadi ketika banyak terkena musibah, insya Allah kita semakin pandai bersyukur. Orang itu kalau terus kena musibah, nikmat dikit rasanya luar biasa, maka syukurnya semakin besar. Li'anna dawaman ni'ami wal afiyati yubtiranil insan. Karena panjangnya sehat dan terus menerus mendapatkan nikmat itu menghancurkan manusia. Jadi kalau sehat terus, nikmat terus, itu menghancurkan manusia. Hatta ya'jabu binafsi, akhirnya dia merasa ujub, merasa bangga diri, wa ya'dil an dzikri rabbih, dan akhirnya lupa berzikir kepada Allah. Lupa kepada Allah. Kenapa? Nikmat terus hidupnya. Nah, maka terlalu enak, kenaan gitu kan. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kita sampaikan di malam hari ini, salah satu di antara hiburan untuk orang yang terkena musibah, Anda yakin bahwa musibah itu menghalangi Anda dari kesombongan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kami tunggu bagi pemirsa yang ingin bergabung. Oh, sudah ada yang. Assalamualaikum. Salam. Baik, dari halo, assalamualaikum. Salam. Dari Ibu siapa, di mana? Oh, dari Mataram, Lanjut Siti. Baik, mohon diulangi Bu, dari Ibu siapa? Di mana? Siti dari Mataram dan Siti. Oh, dari Ibu Mataram. Siti dari Ibu Siti dari Mataram. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Tanya Pak, tapi di tema ya Pak Ustaz, nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Bu. Silakan, silakan. Gini Pak Ustaz, bisa nggak anak saya jadi imam tapi usianya belum balik gitu? Oh, iya. Halo? Belum balik jadi Ya, imam. dia baru kelas 4 SD. Baik. Balik. Terima kasih Bu Siti, bisa difahami pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pinter berarti ini anaknya. Ini nikmat Ya, karunia dari Allah untuk Ibu Siti, punya anak yang belum balik tapi sudah bisa jadi imam. Masya Allah. Dan siaran Madani bisa sampai ke Mataram ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan senantiasa berkah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ibu Siti yang ada di Mataram, dan ini mungkin pertanyaan mewakili penanya yang lain ya. Jadi bagaimana apabila anak kecil menjadi imam, sah tidak sholat yang diimami olehnya? Makmumnya sah tidak sholatnya? Di zaman Rasulullah SAW ada anak kecil yang belum balik, yang hidup di suatu di luar kota Madinah. Di zaman Rasulullah ini, di zaman Rasulullah. Dan anak kecil itu oleh masyarakat di kampungnya dijadikan imam. Dijadikan imam, dan haditsnya sahih. Dan Rasulullah SAW mengetahui kejadian itu. Rasulullah tahu di suatu kampung di luar kota Madinah, ada di kampung tersebut seorang imam yang imamnya ini anak kecil belum balik, dan Rasulullah mendiamkan. Artinya boleh dan sholatnya sah dengan syarat anak kecil itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan bacaannya bagus. Itu syaratnya. Mumayyiz, bacaannya bagus, maka anak kecil yang belum balik sah menjadi imam. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita terima lagi. Assalamualaikum. 1 untuk menerima panggilan dengan biaya.
Terputus ini ya. Terputus. Baik. Ini kita jawab dulu Ustaz dari pertanyaan dari YouTube. Oh ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Ibu Filiana. Halo. Ibu Filiana ini ya. Assalamualaikum. Situ Bondo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Ibu. Mohon dikecilkan volume televisinya Ibu. Iya, ini sudah alhamdulillah ini bisa masuk ini. Mulai kemarin ini padat kayaknya. Iya. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Allah barik fik. Ini Ustaz, ini masuk ujian atau tiba anak kan masjid ya Ustaz. Kalau masjid, kalau sholat qiraah, setelah itu setelah itu akan ada. Setelah azan itu kan itu kan terganggu ke sholatnya anak itu saja. Itu maghribnya, lain setelah azan itu puji-pujian lagi gitu. Jadi pengarah suaranya itu kata anak itu Ustaz. Baik. Terus setelah itu jam 3 malam itu Ustaz juga setelah qiraah juga Ustaz ini. Dan terganggu juga yang sama malamnya anak itu Ustaz. Ini apa termasuk musibah bagi anak Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum paham pertanyaannya? Jadi ketika sholat di tempat beliau ini di situ Bondo, Ukhti Filiana ini, setelah sholat ada puji-pujian. Setelah adzan ada puji-pujian, sehingga ketika orang masuk di antara adzan dan iqamat itu sholatnya terganggu. Nah maka begini, itu yang dapat kami fahami dari pertanyaannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi waktu antara adzan dan iqamat itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Itu yang pertama. Sehingga apabila kita terlalu sibuk dengan puji-pujian semacam ini, artinya kita melewatkan waktu terbaik untuk berdoa. Karena di dalam Islam itu ada namanya fikih aulawiyat. Jadi fikih untuk kita memilih ibadah yang paling kita prioritaskan di waktu yang sama. Misalkan antara adzan dan iqamat, apa yang paling diprioritaskan? Nomor satu berdoa. Yang kedua, puji-pujian semacam itu boleh jadi mengganggu orang sholat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, di sebelah sana orang baca Al-Quran, di sebelah sana orang sholat, di sebelah sana orang berdoa. Yang semuanya antara yang baca Al-Quran, yang sholat, yang berdoa, semuanya mengangkat suaranya. Maka Rasulullah mengatakan, silakan beribadah kepada Allah, tapi jangan saling mengganggu satu dengan yang lain. Nah, artinya apabila kemudian puji-pujian semacam itu bisa mengganggu orang yang sedang sholat, maka yang orang sholat diutamakan. Orang yang membaca Al-Quran saja, apabila ada orang sholat, Qurannya dipelankan untuk menghormati orang yang sedang sholat. Nah, akan tetapi perlu kita fahami dengan baik, terkadang di masyarakat kita keadaannya berbeda. Ada orang puji-pujian semacam itu untuk memanggil orang yang sholat. Apapun yang terjadi, kita perlu memahami. Walaupun apabila kita akan mengambil sesuatu yang lebih baik, maka waktu itu waktu yang paling utama untuk berdoa. Dan yang kedua, apabila puji-pujian itu mengganggu orang yang sedang sholat, maka hukumnya berdosa karena dia mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah itu ujian? Ya, itu ujian untuk Anda, musibah untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang masuk lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Pak Muhtar di Turki. Dari Pak Muhtar ya? Iya. Ya. Mohon televisinya dikecilkan dulu Bapak, volume televisinya. Iya. Cukup dari telepon saja Bapak ya. Dari Pak. Halo. Ini mohon dikecilkan dulu televisinya Bapak. Sudah Bapak? Sudah. Yes. Terputus sepertinya, susah. Baik. Baik. Jadi seperti itu kira-kira kalau untuk Ukhti
Filiana di situ Bondo tadi. Ya. Apabila sampai mengganggu sholat, memang itu dilarang, dilarang. Jadi puji-pujian semacam itu. Oh, iya. Ini hampir-hampir mirip Ustaz kejadian. Ini umum di majelis ilmu Ustaz ya. Iya. Jadi ketika ada pengajian begitu di masjid ya, itu kajian sudah dimulai. Nah, ini jamaah yang datang ini telat. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid Ustaz. Nah ini adabnya mestinya gimana Ustaz? Kan dari orang sholat kan kita nggak boleh juga bersuara keras gitu. Ini bagaimana Ustaz? Nah ini kejadian yang memang cukup menjadi polemik di kalangan penuntut ilmu ya. Jadi ada satu kitab yang membahas mengenai itu, mengenai adab-adab duduk di majelis taklim. Ada majelis yang sudah berjalan, misalkan antara maghrib sampai isya. Iya. Jadi sholat maghrib sudah selesai, majelis sudah berjalan. Ini kan penceramah pakai mic segala macam. Iya. Ada orang yang sholat dan masuk ke masjid, adabnya tahiyatul masjid. Maka dia boleh tahiyatul masjid, mempersingkat sholatnya. Karena apa? Orang yang sedang berceramah pun ketika dia sholat ini polemik buat dia. Ketika dia mengeraskan khawatir mengganggu. Tapi saat itu yang lebih diutamakan adalah yang majelis taklim. Kenapa? Sudah duluan. Iya, karena dia duluan dan jadwalnya jadwal dia, waktu-waktu milik dia. Maka yang sholat tahiyatul masjid hendaknya sholatnya dipercepat. Sholatnya dipercepat. Gitu. Masya Allah. Ada yang masuk lagi nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Iwan di Riau. Bapak Ikhwan di Riau. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya nih Pak. Silakan Bapak. Soal salat tarawih tadi yang saya lakukan tanpa sengaja, istri saya menjadikan saya imam. Wah, tanpa sengaja ya? Ya. Posisi istri saya itu tidak pas di belakang saya, cuman jaraknya agak jauh di belakang, cuman agak ke kanan. Dan saya tidak menjaharkan suara saya. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bertanya tentang soal hadis yang apabila seseorang mendirikan sholat asar, maka terhapuslah segala amalannya. Jadi yang saya tanyakan itu amalan satu hari itu aja Pak, apa yang sebelum-sebelumnya. Baik. Dan yang ketiga tentang puasa sunnah wisal Pak, itu saya belum pernah tahu gimana caranya melaksanakannya gitu Pak. Apa yang ketiga? Yang ketiga Bapak mohon diulang Bapak. Tentang puasa sunnah wisal. Oh, puasa sunnah wisal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ikhwan dari Riau. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Pertanyaannya langsung tiga. Karena memang cerita dari teman-teman susah sekali masuk ini. Banyak telepon yang akan masuk ya. Jadi begini, untuk Bapak Ikhwan yang ada di Riau, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Amin. Pertanyaan yang pertama, tanpa sengaja istri menjadikan Bapak Ikhwan sebagai imamnya. Jadi maksud tanpa sengaja ini biar tidak salah paham ya. Bapak Ikhwan sudah sholat, baru kemudian istrinya datang. Sampai akhirnya karena Bapak Ikhwan tidak tahu, sholatnya disir, tidak menjaharkan sholat. Maka bagaimana sholatnya itu? Sholatnya sah. Dan istrinya apabila memang dia menjadikan suami sebagai imamnya, maka hendaknya memberitahukan dengan isyarat. Nah, maka apabila istri tidak mendengar bacaan suami yang dia yakini suami itu dia jadikan sebagai imamnya, maka dia membaca Al-Fatihah untuk dirinya, untuk istri, dan dia membaca surat tertentu untuk istri juga, karena imamnya tidak mengeraskan bacaannya, dan sholatnya insya Allah sah walaupun posisi tidak lurus di belakang. Jadi sedikit serong ke kanan itu tidak terlalu menjadi masalah selama memang istri berada di belakang imam atau di belakang suaminya. Itu pertanyaan yang pertama. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang kedua mengenai puasa wisol. Yang kedua apa tadi? Puasa wisol dulu ya, puasa wisol. Sambil kita ingat yang kedua. Jadi puasa wisol itu puasa sunnah yang wisol itu artinya tidak ada berhentinya terus, dan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa wisol ini adalah puasa yang dilarang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisol. Ada seorang sahabat yang kemudian datang kepada Ibunda Aisyah menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah. Oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha diberitahu
Akhirnya orang ini merasa, wah, jauh betul puasa kita dengan puasanya Rasulullah, jauh betul ibadah kita dengan ibadah Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan, aku tidak akan berbuka, terus menerus puasa. Setelah disampaikan oleh ibunda Aisyah ke Rasulullah, Rasulullah cari siapa dari yang mengatakan aku akan puasa terus. Maka seorang sahabat angkat tangan, Rasul beritahu, untukmu puasa 1 bulan 3 hari. Dia bilang, aku mampu lebih dari itu. Maka kemudian dikatakan, kalau begitu puasalah sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Dia bilang, aku mampu lebih dari itu. Rasulullah mengatakan, maka berpuasalah puasa terbaik, puasanya saudaraku Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Jadi puasa wisol oleh Rasulullah SAW dilarang. Dan puasa terpanjang, puasa yang paling rapat ya, itu adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang satu lagi tadi kayaknya kelewat. Kelewat lagi. Mungkin nanti kita jawab lagi, atau mungkin Bapak dari Riau tadi, Ikhwan dari Riau bisa nyambung kembali nanti ya, kesempatan berikutnya. Baik, kita terima lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Dari hamba Allah di Lampung ini, Pak. Dari hamba Allah di Lampung. Silakan Bapak. Ada 2 pertanyaan ini, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini, Pak Ustaz. Gimana hukumnya kita bermakmum dengan imam yang masih melakukan bab kebid'ahan dalam bidang agama, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bermakmum dengan imam yang masih masih melakukan kesyirikan, Pak. Dia itu buka praktek pengobatan, cuma pengobatan itu tidak sesuai dengan syar'i, Pak. Baik. Itu aja, Pak. Baik. Jazakallah khair, hamba Allah di Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Masya Allah luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang betul-betul realita dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari hamba Allah di Lampung ini barusan menanyakan mengenai bermakmum kepada seorang imam yang imam itu masih melakukan perbuatan bid'ah. Nah, maka begini, para ulama membagi bid'ah menjadi 2. Yang pertama, bid'ah kecil, ringan, yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan yang kedua, bid'ah yang besar, yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Nah, maka bid'ah yang ringan ini pun dibagi dalam banyak perkara. Ada bid'ah yang memang betul-betul disepakati itu bid'ah, dan ada bid'ah yang memang masih dianggap oleh sebagian orang itu bid'ah, tapi oleh kelompok yang lain itu tidak dianggap bid'ah. Seperti berzikir secara keras setelah sholat, ini bukan bid'ah, ini ikhtilaf ulama. Seperti qunut subuh, ini bukan bid'ah, ini ikhtilaf ulama. Maka apabila yang Anda maksud bid'ah yang seperti itu, bermakmum di belakangnya tidak mengurangi keafdolan sama sekali. Jadi apabila yang dimaksud tadi bid'ah kecil, dan kemudian bid'ahnya pun diperselisihkan oleh para ulama ya. Jadi ini bukan tidak mengurangi keafdolan sholat berjamaah Anda di belakangnya. Yang kedua, ini yang penting, bermakmum kepada imam yang melakukan kesyirikan. Nah, ini yang tidak boleh. Apabila syirik yang dilakukan syirik besar dan melakukan praktek pengobatan dari semacam dukun sudah kan? Iya. Ini tidak boleh. Tidak boleh Anda bermakmum kepada imam yang melakukan syirik besar semacam itu. Karena apa? Syirik besar itu mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam. Maka lebih bagus Anda cari imam yang lain atau cari masjid yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita jawab dulu satu pertanyaan dari YouTube, Ustaz ya. Dari komentar YouTube. Ada masuk satu ya. Oh ya. Oh, diterima yang dari telepon dulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Hamba Allah, Pak Ustaz, dari Palembang. Dari
Dari Ambon ya? Dari hamba Allah dari Tengkong Pak Ustadz. Medan? Medan atau mana? Lembang. Baik, silakan Bapak. Silakan Bapak. Lembang. Oh, Palembang. Lembang. Ya, silakan Bapak. Di tempat kami itu ada para ustadz Pak Ustadz. Tolong suaranya dikeraskan ya. Halo Pak Ustadz. Iya, Baik, iya, silakan Bapak. Silakan Ini Bapak. Ustadz, saya mau bertanya. Iya, silakan Bapak, pertanyaannya silakan. Langsung saja Bapak. Di tempat kami itu banyak kiainya Pak Ustadz. Iya. Di tempat kami banyak kiai itu yang sering jadi imam di masjid, tapi dia masih mau memberikan uang imam konvensional. Baik. Pelaku riba begitu ya. Iya. Baik. Terus pertanyaannya? Kemudian? Nah terus bagaimana kami menyikapinya kalau saya sebagai imam di belakang dia sebagai imam berucapkan. Baik. Silakan. Cukup Bapak ya. Baik. Nah, barakallahu fikum. Jawab saja Ustaz, ya. Anda dengarkan jawabannya insyaallah dari saudara hamba Allah di Lembang. Masya Allah. Iya. Jadi macam-macam ya, luar biasa materi. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin bermanfaat untuk umat Islam dan mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi dibilang tadi di tempat beliau Ya. banyak imam-imam itu yang masih punya hutang di bank dengan cara riba. Maka bagaimana nasib kami sebagai makmumnya? Jadi begini, normalnya, idealnya, kita ngomong ideal dulu ya. Ya. Idealnya, memang imam itu seseorang yang memang secara agama sudah matang, mumpuni, ibadahnya baik, akhlaknya baik, dia memiliki ilmu yang cukup, hafalan Qur'annya banyak begitu. Akan tetapi tidak menghilangkan sahnya dia menjadi seorang imam apabila dia masih melakukan beberapa kemungkaran. Contoh seperti melakukan riba. Kalaupun Anda memiliki imam yang lain dan imam itu digantikan, dia tidak sakit hati, dengan senang hati, sukarela ada imam lain yang lebih bersih, maka lebih bagus. Tapi apabila memang imamnya dia dan dia masih melakukan perbuatan riba, dan ingat riba juga dosa besar kan, tidak boleh kita remehkan. Anda tidak terpengaruh atas dosanya imam. Artinya Anda sebagai makmum, sholat Anda sah, keutamaan berjamaah Anda juga sah, walaupun imam Anda masih melakukan dosa riba. Terus bagaimana tugas Anda? Anda nasihati dengan cara yang baik. Anda ingatkan, dan ingat, menasehati dan mengingatkan perlu solusi. Jangan sampai kita ini mengkritik orang lain, menasehati orang lain, tapi kita juga tidak memiliki solusi. Maka jamaahnya rapat. Ayo ya, apa imam kita ini kasihan, dia imam kita, hafalannya banyak, dia mengerti ilmu agama, tapi dia terjebak dalam hutang piutang riba. Ayo jamaahnya ini solutif gitu ya. Jamaahnya rembuk, urunan, patungan duit, tutup itu utangnya si imam tadi. Insya Allah itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi kita terima setelah itu dari YouTube ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari ibu siapa, di mana? Dari Umi Aska dari Garut. Dari Umi Aska di Garut. Garut. Dari Umi Aska di Garut. Iya. Silakan Ibu. Ini Ustadz, kan di rumah saya itu masjidnya di dekat jalan provinsi ya. Iya. Banyak yang ikut sholat. Musafir ikut sholat, betul. Ya. Nah terus berjamaah masih ada, karpetnya kan diangkat. Iya. Suami saya ke sana bawa sejadah. Jadi berjamaahnya tuh satu orang satu sejadah yang lebar-lebar gitu, nggak rapat. Oh iya. Terus saya sarankan mendingan berjamaah di rumah aja. Itu sikap saya gimana Ustadz? Mencegah suami berjamaah di masjid. Barakallahu fiik Umi Aska.
Ya, ke daerah saya sih belum belum masih aman dari corona. Masih aman ya? Masih aman, alhamdulillah. Umi Aska, sebelum ditutup ini, saya mau tanya ini, bagaimana tayangan Madani TV di Garut, Umi Aska? Alhamdulillah saya pakai parabola, Ustadz. Masya Allah, tayangannya baik ya, bagus ya. Alhamdulillah. Saya selalu dapat itu notifikasi dari WA ya, Madani. Masya Allah. Tayangan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiki. Baik, Anda dengar jawabannya insya Allah, Umi Aska. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyakum. Jazakillah khairan katsira, barakallahu fiki. Ini pertanyaan luar biasa sekali karena ini termasuk salah satu bahan rapat beberapa hari sebelum Ramadan di masjid kami juga. Karena kejadian di masjid kami Umi Aska ini mirip dengan kejadian di tempat Umi Aska di Garut sana. Jadi di tempat kami masih hijau, masih aman daerahnya. Tapi yang jadi masalah, tempat kami ini masjid di pinggir jalan raya dan jalan rayanya jalur provinsi. Sebelumnya cukup sering ya musafir. Banyak musafir yang mesti ikut sholat dan kita tidak bisa menghalangi mereka kan. Nah, makanya menjadi masalah masjid tempat yang aman dari corona, tapi tempat kita tempat yang di jalur provinsi yang tidak menutup kemungkinan adanya musafir yang ikut sholat. Akhirnya di masjid karpetnya digulung tanpa karpet, kemudian setiap jamaah membawa sajadah masing-masing yang besar-besar, satu orang sajadah. Kita sampaikan kalau hukum sholat berjamaah seperti itu untuk Umi Aska dan yang lainnya, hukum sholatnya sah walaupun tidak rapat. Hukum sholatnya sah, terlebih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan sahnya berjamaah dua. Ada imam, kemudian makmum bisa mendengar dan melihat imam. Itu syarat sahnya sholat berjamaah. Nah, tapi untuk afdholiyah tentu afdholnya rapat kan, afdholnya rapat. Nah, tapi di musim seperti ini, maka Umi Aska mengingatkan suaminya daripada seperti itu, khawatir juga kan, lebih baik sholat di rumah. Apa yang Anda lakukan sudah benar dan itu baik. Karena apa? Menghindari keburukan itu lebih diutamakan dibandingkan mengambil keutamaan sholat berjamaah. Jadi menghindari keburukan tertular virus corona itu lebih diutamakan dibandingkan mengambil keutamaan sholat berjamaah. Maka apa yang Anda lakukan sudah benar, tapi ingat apabila suami tidak sepaham dengan Anda tidak boleh memaksa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah. Ini kita terima dari YouTube dulu Ustaz karena banyak antrian juga ini. Iya, banyak penanya lewat YouTube ya. Ustaz, bagaimana ini kembali ke bab sombong tadi Ustaz ya, pembahasan sombong. Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita termasuk orang yang sombong? Ya kadang-kadang sombong nggak kerasa. Sombong tidak terasa. Iya, terus mendeteksinya gimana? Misal kita dapat dengar cerita nih dari orang lain, orang itu kok sombong ya, dan tidak satu orang yang mungkin dia dengar gitu loh bahwa dirinya ini sombong gitu. Nah, kalau ternyata benar, gimana ya caranya mendeteksi diri kita sendiri sombong? Baik. Jadi kesombongan ini memang suatu perkara yang terkadang tidak bisa dilihat dari perangai fisik. Contoh, di zaman Rasulullah SAW, ketika An-Nabi SAW menceritakan mengenai orang yang sombong, bahkan kesombongan itu hanya setitik biji sawi, apa Rasul katakan? Tidak akan bisa masuk surga. Lalu sebagian di antara sahabat sampai bingung juga karena menurut persepsi mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in, sombong itu fisik. Nah, maka kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, banyak di antara kami yang suka sandalnya bagus, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Apakah itu sombong?" Rasulullah mengatakan tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Terus sombong itu apa? Rasul tunjukkan kriterianya dua dan untuk siapapun sama. Nomor satu, batarul haq, menolak kebenaran. Sudah tahu itu benar, ditolak hanya gara-gara bukan dari ustadznya, bukan dari kelompoknya, bukan dari afiliasinya dia, bukan dari televisi favoritnya. Kalau dari Madani tolak misalkan begitu. Nah, padahal kebenaran yang disampaikan ini namanya sombong. Nomor satu, sombong itu cara mendeteksinya, apakah ada sifat Anda menolak kebenaran dari orang lain. Apabila ada kebenaran yang Anda tolak dari orang lain, itu menunjukkan Anda
Sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Dan di sini ini yang mungkin ditanyakan ya. Meremehkan manusia ini sifatnya dua. Nomor satu, tentu menganggap diri lebih baik dari orang lain. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu kan lawannya sombong. Yaitu ketika engkau keluar rumah, engkau bertemu dengan siapapun, engkau yakin bahwa dia yang engkau temui lebih baik dibanding kamu. Yang ngomong, yang nyampaikan tukang bakso, yang nyampaikan tukang beca, apa ya? Ngerti apa Anda gitu. Kalau ngomong. Dan ini pernah kejadian di zaman Rasulullah. Antara Bilal ibn Rabah dengan Abu Dzar. Jadi ketika rapat akan perang, ini memilih bagaimana strategi perang. Semua orang berbicara. Saat itu pemimpin rapatnya Abu Dzar. Maka Bilal ikut punya usul. Ketika Bilal akan usul, akan punya pendapat, dia angkat tangan. Apa kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma? Abu Dzar mengatakan, "Uskut anta ya binas sauda." Diamlah engkau wahai anak dari ibu yang hitam. Itu di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Dan spontanitas ini. Langsung Bilal berdiri. Apa Bilal katakan? La uballighanna hadzal amra ila Rasulillah. Aku akan sampaikan ini kepada Rasulullah. Berangkat dia ke Rasulullah. Abu Dzar mengikuti karena Abu Dzar menyesal, dia yakin dia salah. Maka Rasul diberitahu oleh Bilal, ya Rasulullah, Abu Dzar ayyarani bi ummi. Abu Dzar menghina ibuku ya Rasulullah. Dia mengatakan ibuku ibu yang hitam. Maka Rasulullah mengatakan, apakah benar Abu Dzar mengatakan itu? Betul. Panggil Abu Dzar. Sebelum Abu Dzar dipanggil, Abu Dzar datang. Langsung Rasul tanya, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi? Apakah engkau menghina dia dengan ibunya karena ibunya hitam? Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah, dan aku menyesal. Apa Rasul katakan? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu seorang laki-laki, seorang manusia yang di dalam dirimu ada sifat jahiliyah. Merasa bangga diri, akhirnya meremehkan orang lain. Itu sombong. Nah, maka kesombongan yang kedua, setelah kita menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Dan meremehkan manusia ini, yang pertama muncul karena kita menganggap diri kita lebih baik, maka tidak boleh, harus tawadhu, rendah hati. Yang kedua, karena menganggap orang lain itu tidak selevel dengan kita, orang lain itu hina. Dan ini sifatnya setan. Setan kan, ketika disuruh sujud kepada Adam, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kayaknya yang paling banyak yang kayak gini Ustaz ya. Yang merasa lebih baik gitu loh. Nah, maka ini kami ingatkan, ini penutup ya, sudah setengah 10 ya, sudah. Ini kami ingatkan. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaan. Jadi ini luar biasa pertanyaan lewat line komen ini luar biasa sekali. Masya Allah. Kami ingatkan, syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua mutaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mengikuti Rasulullah sangatlah mudah, dalam artian ketika kita bandingkan untuk ikhlas. Coba lihat, syaratnya dua, ikhlas dan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasul jauh lebih mudah dibandingkan ikhlas. Yang jadi masalah sekarang, banyak orang sudah mampu mengikuti Rasulullah, hilang ikhlasnya karena sombong. Masya Allah. Nah, itu kita perlu hati-hati. Jadi untuk mendeteksi apakah Anda sombong atau tidak, kuncinya dua. Apakah Anda menolak kebenaran dari orang lain? Yang kedua, apakah Anda sempat terbersit dalam hati Anda meremehkan orang lain dan menganggap diri Anda lebih baik dari mereka? Ketika ada dua ini atau salah satu di antara dua, maka Anda orang yang sombong. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin.